Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dika Nulis. Halo, perkenalkan nama saya Said. Kami dari tim 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian masalah atau case study dari mata kuliah aljabar linear. Yuk, disimak videonya. Baik, di sini ada studi case 1. Hitunglah gaya di Q1 jika diketahui Q1 sama dengan 2 mili kolom pada posisi 3,2, min 4 dan Q2 sama dengan 2 mikrokolom pada posisi 1, min 4,2 berdasarkan gambar berikut. Baik, untuk penyelesaiannya, nah kita tulis diketahui bahwa Q1 itu sama dengan 2 mili kolom pada posisi 3,2, min 4. Q2 sama dengan 2 mikrokolom pada posisi 1, min 4,2. Penyelesaiannya adalah kita cari vektornya terlebih dahulu. Vektor R1 min R2 sama dengan 2AX plus 2AY min 6AZ. Kita cari normnya. Norm sama dengan akar 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus minus 6 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 44. Gaya 1,2 sama dengan konstanta dikali Q1 dikali Q2 dikali dengan vektor per normnya. Gaya 1,2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 karena merupakan konstanta dari gaya listrik. Dan Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan vektor 2AX plus 2AY min 6AZ per normnya yaitu akar 44 dipangkatkan 3. Gaya 1,2 sama dengan 0,123 dikali dengan vektor A 2AX plus 2AY min 6AZ. Hasilnya adalah 0,123 dikali dengan 2AX sama dengan 0,246AX. 0,123 dikali dengan 2AY sama dengan 0,246AY. 0,123 dikali dengan min 6AZ sama dengan 0,738AZ. Kita cari besar dari gayanya yaitu dengan cara kita akarkan. Akar dari 0,246 plus 0,246 plus min 0,738 hasilnya adalah akar 0,67. Maka dari itu adalah gaya 1,2 sama dengan 0,82 newton. Ada studi case 2 yaitu hitunglah medan listrik pada Q2 pada titik 3,4,2 yang disebabkan oleh muatan Q1 sama dengan 2 nanokolom di titik 0,0. Baik, berikut pembahasannya. Diketahui bahwa vektor R2 sama dengan 3AX min 4AY plus 2AZ. Kita cari normnya. Norm R2 min R1 sama dengan akar 3 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 29. Maka medan magnet kita ketahui bahwa rumus dari medan magnet adalah Q1 per 4 pi permitivitas 0 dikali dengan normnya, norm yang tadi dicari, dan dikali dengan vektor. Maka medan listrik sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan vektor 3AX min 4AY plus 2AZ per akar 29 dipangkatkan 3. Medan listrik sama dengan 18 per 29 dikali akar 29 dikali dengan vektor AX min 4AY plus 2AZ. Medan listrik sama dengan 0,115 dikali dengan vektor AX min 4AY plus 2AZ. Medan listrik sama dengan 0,34
0,460 AY plus 0,230 AZ. Kita angkat medan listrik sama dengan 0,346 kuadrat ditambah dengan minus 0,460 kuadrat plus 0,230 kuadrat. Hasil dari angka tersebut ialah medan listrik sama dengan 0,619 Newton per meter. Selanjutnya ini ada tes tadi nomor 3. Nah, soalnya itu berbunyi hitung dan mengembangkan medan listrik pada titik A0 jika diketahui A0 itu di titik koordinat 1,1,1, A1 di titik koordinat 1,1,0, A2 di titik koordinat 1,1,0, A3 di titik koordinat 1,1,0, A4 di titik koordinat 1,1,0, dan dari kisah itu sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4 itu bernilai 3 nama kolom. Oke, cara penyelesaiannya itu sebagai berikut. Nah, tadi yang angka di titik koordinat 0 sampai 4 itu nantinya akan dioperasikan di video saya ini. Tapi sebelumnya, bentuk grafik dari soalnya itu kurang lebih adalah seperti ini ya. Next, kita lanjut saja ke bagian saya. Nah, sesuai yang tadi saya katakan, yang A ini kita aplikasikan dengan hitungan vektor dari R0 dikurangi R1 atau sama aja dengan A0 dikurangi R1 itu menghasilkan nilai satu saja, nilai titik koordinat J. Kita nomorkan juga di sini menghasilkan angka 1 nomnya. Begitupun seterusnya di vektor R0 atau A0 dikurangi vektor R2 itu menghasilkan nilai 2 pada titik koordinat X dan nilai 1 pada titik koordinat Y. Kita nomorkan itu akan menghasilkan akar 5. Selanjutnya juga sama, yaitu vektor R0 dikurangi vektor R3 itu akan menghasilkan nilai 2 pada titik koordinat X, nilai 2 di titik koordinat Y, dan nilai 1 di titik koordinat Y. Kita lakukan lagi, itu menghasilkan nilai 3. Nah, sama juga di sini vektor R0 dikurangi vektor R4, mana nanti akan menghasilkan nilai 2 pada titik koordinat Y dan nilai 1 pada titik koordinat Y. Ketika kita lakukan, itu akan menghasilkan akar 5. Nah, angka tadi kita simpan, lalu kita masukkan ke kesamaan yang telah di-share dengan tadi, yaitu di sini kesamaannya medan listrik itu sama dengan konstanta dikali Q itu lalu masukkan dari nilai-nilai yang telah tadi kita operasikan. Nilai konstanta itu 9 kali 10 per 9, nilai Q itu 3 kali 10 per 9. Nah, kita masukkan nilai tadi nilainya dari R0 dan R1 ini tadi kan menghasilkan AJ, kita masukkan, begitu pun seterusnya hasilnya juga kita masukkan. Kita juga masukkan nilai ini, dimasukkan, hasilnya juga kita masukkan, begitu pun nilai ini kita masukkan. Dan setelah kita masukkan, lalu kita operasikan apa yang sudah operasikan. Di sini kita mengoperasikan dulu ini, yang mana nantinya ini akan masuk ke dikali dengan 2 dari koordinat X atau 2AX plus 2AY plus 28 AJ per 27 ditambah dengan 4,48 AX plus 4,48 AY plus 4,48 AJ per 25. Operasikan lagi, di sini akan menghasilkan nilai 27 dikali dengan 170,96 AX plus 170,96 AY plus 820,96 AJ per 675. Nah, kita hitung dan menghasilkan nilai medan listrik itu sama dengan 6,84 AX plus 6,84 AY plus 32,84 AJ. Lalu kita angkat nilai tersebut, diperoleh hasil akarnya. Dari hasil akarnya kita akan memperoleh hasil akhirnya yaitu medan listrik sama dengan 34,24 Newton per meter. Ini ada soal tes tadi yang terakhir yaitu nomor 4, soalnya berbunyi berapa beda potensial di titik B jika kita bagi sebagai berikut. Di sini ya yang satu ini kita bagi 6 persatuan X plus 8 persatuan Y, dan 2-nya itu sama dengan 10 persatuan Z. R itu sama dengan 6 AX plus 8 AY plus 10 AZ, di mana di sini Q1 itu sama dengan Q2 itu bernilai 1,6 kolom. Nah, ini grafiknya ya, grafik dari soal ini kita cari nilai P. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Nah, berdasarkan dari materi yang tadi kita mendapatkan kesamaan untuk menyelesaikan soal berikut ini. Di sini kesamaannya itu yaitu tegangan R itu sama dengan 1/4 dikali P dikali tegangan kita
dikurangi R1 dinamakan ditambah dengan Q2 per 4 dikali berarti dikalikan efektivitas 0 dikali dengan R dikurangi R2 dinamakan. Nah, dari persamaan ini kita harus mencari dulu nomnya. Pertama kita cari dulu nom dari R dikurangi R1. Nah, kita peroleh dari apa yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi dan kurung 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2. Nah, dari hasil perhitungan ini diperolehlah hasilnya yaitu akar 10 pangkat 2 atau sama dengan 10. Begitupun kita harus mencari nom dari R dikurangi R2. Di sini kita langsung ikut saja, kita masukkan akarnya. Akar dari 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 plus 10 pangkat 2 dikurangi dengan 10 pangkat 2. Kita hitung, diperoleh akar dari 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2. Nantinya hasilnya itu yaitu akar 1 sama 1 itu adalah 10. Nah, lalu kita masukkan lanjut ke persamaannya. Tegangan R itu sama dengan Q1 dan nilai Q ini tetap yaitu 1,6 kali 10 tambah 9 per 4 dikali nilai I yaitu 3,14 dikali dengan daya efektivitas yaitu 8,854 dikali dengan 10 pangkat 12 dikali dengan hasil nom tadi yang R mencapai itu adalah 10. Begitupun di yang kedua sama plus 1,6 kali 10 pangkat 9 per 4 dikali dengan nilai Q 3,14 nilai efektivitas 1,854 kali 10 pangkat 12 dikali dengan 10. Lalu kita hitung persamaan ini diperolehkan di sini tegangan R sama dengan 1,6 dikali dengan 10 pangkat 2 per 111,206 ditambah dengan 1,6 dikali 10 pangkat 2 per 111,206. Kita hitung lagi diperolehlah hasilnya yaitu tegangan R atau PR itu sama dengan 1,44 ditambah 1,44. Kita jumlahkan akan menghasilkan daya aktif yaitu tegangan R sama dengan 2,88 volt. Ini hasil paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.